Bismillahirrahmanirrahim. Dengan alasan ingin bervariasi dan meraih sensasi serta kepuasan dalam berhubungan intim, terkadang suami meminta istri untuk melakukan oral seks. Bagaimanakah pandangan ulama baik klasik maupun kontemporer mengenai hukum istri mengisap kemaluan suami? Istri mengisap kemaluan suami dalam istilah seksiologi disebut dengan oral seks. Dalam praktiknya, oral seks adalah misalnya menjadikan alat kelamin suami atau sebaliknya sebagai objek, baik dengan cara mencium, mengecup, menjilat, mengulum, atau mempermainkan alat kelamin pasangannya, baik dilakukan sebagai aktivitas pemanasan sebelum bersetubuh maupun sebagai sarana seks tersendiri untuk mencapai orgasme. Menjawab hukum istri mengisap kemaluan suami ataupun sebaliknya, inilah pandangan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'innya, beliau menulis, yajuzu lizzauji kullu tamattu'in minha bima siwa halqati duburiha walau bimasyi badriha. Boleh bagi suami menikmati semua jenis aktivitas seks dari istrinya selain pada lingkaran duburnya, meskipun dilakukan dengan mengisap klitorisnya. Al-Imam Al-Hattab dalam kitab Mawahibul Jalil, beliau menulis, waqad ruwiya an Malik annahu qala la ba'sa ay yanzura ila al-farji fi halil jima'i wa zada fi riwayatin wa yalhasuhu bilisanihi. Disebutkan riwayat dari Imam Malik bahwasanya beliau berkata, tidak apa-apa melihat kemaluan saat bersetubuh. Ditambahkan dalam riwayat lain, serta menjilat kemaluan tersebut dengan lidahnya. Syekh Al-Bahuti dalam kitab Kasyaful Qana, beliau menulis, qala al-qadi yajuzu takbilu farjil mar'ati qabla al-jima'i. Qadi Ibnu Muflih berkata, boleh mencium kelamin istri sebelum bersetubuh. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, waqad qala asbagh min ulama'ina yajuzu lahu ayyul hisahu bilisanihi. Asbagh, salah satu ulama kami dari kalangan Malikiyah, berkata, boleh bagi suami menjilat kemaluan istrinya dengan lidahnya. Beberapa penjelasan di atas merupakan jawaban dari hukum suami menghisap kemaluan istri ataupun sebaliknya. Hukum istri menghisap kemaluan suami, maka jawabannya adalah sama dengan penjelasan-penjelasan di atas. Karena mafhumnya sama dan tidak melanggar ketentuan yang diharamkan dalam melakukan hubungan, yaitu memasukkan kemaluan ke dubur dan melakukan hubungan saat haid. Jawaban-jawaban di atas merupakan tanggapan para ulama klasik. Selain mereka, ada dua ulama kontemporer yang menanggapi tentang hukum oral seks ini. Mereka adalah Syekh Ali Jumu'ah, Mufti Mesir, dan Syekh Said Ramadan Al-Buti, Mufti Suriah. Adapun terjemahan daripada dua fatwa ulama tersebut terkait kasus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, fatwa Syekh Ali Jumu'ah, Mufti Mesir. Pertanyaan, seseorang bertanya kepadaku tentang masalah menghisap atau menelannya lelaki terhadap alat kelamin istri ataupun sebaliknya. Apakah hal itu diharamkan? Jawabannya, diperbolehkan bagi suami istri untuk mencumbui satu sama lain dengan apapun selain pada dubur serta selain dalam keadaan haid.
berlandaskan sejumlah hadis. Lihatlah riwayat Bukhari nomor 302, riwayat Muslim nomor 230, dan surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua, fatwa Syekh Said Ramadan Al-Buti. Apakah yang diharamkan dari percumbuan seksual di antara suami istri? Hubungan seksual luas untuk dibicarakan. Tidak diharamkan kecuali pada beberapa hal saja, dan dalam bahasan yang luas ini terkandung ajakan bagi suami istri untuk mencukupkan diri pada pergaulan yang mubah serta meninggalkan hubungan yang diharamkan. Yang diharamkan dari hubungan seksual antara suami istri yaitu bersetubuh di saat haid, bersetubuh pada dubur, serta setiap percumbuan yang menimbulkan dampak buruk, sebab ada kaidah la darara wala dirar. Selain yang telah disebutkan, maka dikembalikan kepada uruf dan suami istri tersebut dalam mempertimbangkan bahwa tidak diwajibkan untuk memaksa pasangannya melakukan hal itu. Sesungguhnya hak bersama antara suami istri tidak sebatas pada konteks bersetubuh, melainkan berlaku umum pada apa yang dibahasakan Al-Quran dengan istimta. Begitulah, yakni tiap suami istri berhak memilih percumbuan dengan pasangannya dengan pilihan apapun yang ia kehendaki. Dalam konteks persetubuhan ataupun lainnya, tidak ada pengecualian dalam hal ini selain pada 3 perkara. Yang pertama, bersetubuh saat haid. Yang kedua, bersetubuh pada dubur. Yang ketiga, aktivitas percumbuan yang menimbulkan dampak buruk bagi salah satu keduanya. Sedangkan selain 3 hal yang diharamkan tersebut, maka statusnya tetap pada hukum asal, yaitu boleh.